awali kan kesadaran masyarakat masih minim gitu. Nah, Iya. apa langkah yang akan dilakukan di 2020 gitu, Pak? Tahun 2020 ini untuk kesadaran ini tetap kita akan sosialisasi. Kita akan, ini ada Perda nomor 3 tahun 2015 bisa direvisi. Ada ya. Antara lain ada sanksi lah. Kita akan penegakan Perda, kemudian kita sosialisasi tetap. Penegakan Perda itu kita akan tingkatkan. Okay. Pengaturan waktu buang sampah, yang jelas penegakan itu sanksi. Okay. Sebenarnya masyarakat sudah tahu. Pak, untuk lokasi kan tadi yang dipilih untuk perjalanan PLTSA ini kan di Keramasan. Nah, apa urgensi dan mungkin nilainya apa, Bu, Mbak, yang dilihat di Keramasan itu apa? Keramasan itu kan memang peruntukan daerah itu cocok. Peruntukannya cocok. Daerah apa itu ya? Daerah apa itu? Industri ya. Okay. Siap. Pak Alek, kalau untuk kota Dan dekat dengan TPA Karya Jaya juga. Okay. Pak, tadi satu lagi kan disebutkan Bapak 600 sampai 800 ton ya, Pak. Yang untuk yang diangkut sampahnya tadi 1000 sampai 1200. Apanya? 1200 ton timbulan sampah. Timbulan sampah kita 1200 ton. 1200 ton. Nah, yang diangkut sama ini per hari? Untuk saat ini bervariasi bisa sampai 800-900 ton. 800-900 ton. Nah, untuk lokasi atau tempat angkutan sampah itu ada armada tambahan nggak, Pak? Ya, ada. Ada penambahan armada untuk angkutan sampah Ya, juga? Kita saat ini akan meremajakan dan menambah angkutan sampah. Oke, siap. Hingga kapasitasnya bisa mengangkut minimal 1000 ton. Oke, satu lagi, Pak. Untuk lokasi kan masih ada beberapa yang minim dan alasan masyarakat tidak ada tempat pembuangan sampah. Ya. Nah, untuk ini nanti akan ada penempatan khusus nggak? Tempat pembuangan sampah itu sesungguhnya dulu banyak. Tapi masyarakat sendiri yang tidak menginginkan. Seiring dengan perkembangan pembangunan, yang dulu banyak lahan-lahan yang bisa dijadikan TPS, sekarang banyak dijadikan perumahan, tidak menginginkan dekat sampah ya. Nah, itu ya kita nantikan di 2020 ini juga kan ada pembangunan TPS 3R itu. Sanalah kita nanti dari pihak kelurahan koordinir masyarakat RT untuk membuang sampah di sana. Bisa melalui gerobak-gerobak di rumah-rumah. Ya untuk membuang ke TPS. Ini, Pak, sudah seperti apa mungkin langkah persuasif ke masyarakat untuk mengingatkan itu apa, Pak, mungkin ke masyarakat yang dilakukan saat ini? Mengenai apanya? Yang persuasif membuang sampah liar. pengajakan ya terus. Oh iya. Jadi sebenarnya untuk mengingatkan masyarakat tidak hanya DLHK, tapi semua stakeholder, termasuk wartawan. Tidak perlu dipoto itu yang orang sampah liar itu. Masukkan di koran biar kapok. Tidak, juga mahasiswa, semua hal terlibat. Sampah ini bukan masalah. Memang tugas DLHK salah satunya pengangkutan. Tapi ini semuanya tugas kita semua jaga kebersihan. Nah, disinilah kepedulian di antara masyarakat inilah, di antara kita semua untuk memberikan, menegur dan sebagainya, untuk mengingatkan. Itu yang saya inginkan. Oke. Kalau selama ini kan median jalan masih dijadikan dan bau jalan itu jadi lokasi, Pak. Nah, Bukan dijadikan lokasi, tapi masyarakat yang menjadikan lokasi. Yang itu dilarang. Nanti saya tegakkan Perda. Saya tangkap itu orang-orang itu. Oke. Ya, Contohnya yang di Kertapati ya, Pak? baik Kertapati maupun dimanapun yang membuang sampah di tempatnya, saya sudah buat anggarannya. Dengan polisi dia akan saya tangkap. Oke, jadi ada tindakan tegas, jadi tidak main-main ya, Pak? Kayaknya di sini perlu tindakan tegas. Oke. Pak, untuk pasukan oranye sendiri dengan kapasitas angkutan sampah kita seperti itu, apakah sekarang sudah memenuhi gitu, Pak? Atau sudah memadai gitu? Baik angkutan sampah maupun tenaga penyapuan masih kurang. Masih kurang. Kita sesungguhnya kalau menurut hitungan kita di 2000 Idealnya 2000. kita sekarang baru 600. Berarti artinya butuh 1 kali lipat lagi ya? Butuh 3 kali lipat lagi. Tapi kenapa, Pak? Belum ada rekrutmen atau apa gitu untuk Sekarang juga kita bagi anggaran? Oke, siap. Harapannya, Pak, terakhir dengan adanya proyek ini, terus juga kesadaran masyarakat. Harapkan dengan adanya pertama proyek ini Palembang boleh dikatakan bersih, ya, jadi kota yang bersih. Kemudian juga harapannya pada masyarakat untuk saat ini, mari sama-sama kita pahami
bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dapat membuang sampah sembarangan di samping tidak indah, cemari, bau dan sebagainya. Bagi kita umat Islam, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau saya mengingatkan staf saya, petugas saya di lapangan, kalau kalian melihat sampah itu adalah rezeki. Rezeki itu dalam bentuk pahala, bukan hanya uang. Satu daun, satu sampah yang kalian ambil adalah pahala. Karena di agama kita juga dikatakan kebersihan bagian dari